yaitu penutup aurat di dalam sholat. Penutup aurat ini di dalam sholat ada syaratnya. Jadi enggak sembarang kita pakai mukena, enggak sembarang kita pakai baju, enggak sembarang kita pakai sarung. Apapun yang kita gunakan dalam menutup aurat di dalam sholat ada syaratnya. Memenuhi syaratnya, maka aurat kita dikatakan tertutup dengan sesuatu itu. Kalau enggak memenuhi syaratnya, maka walaupun dia pakai bajunya, dia pakai mukenanya, maka enggak dikatakan menutup aurat. Dari itu perlu untuk kita perhatikan syarat menutup aurat, syarat penutup aurat yang diperlukan di dalam sholat. Ulama kita mengatakan yang pertama yang namanya syarat penutup aurat an yakuna jirman. Sesuatu itu adalah benda. Jirim yaitu benda, maka ketika disebut benda artinya yang hanya berupa warna aja nggak bisa dikatakan sebagai penutup aurat. Di kita itu apalagi di negeri Arab dikenal yang namanya hinna. Apa hinna? Pacar ya, biasa dipakai di tangan atau perempuan, biasa di tangan pengantin-pengantin wanita dipakai di tangan, dihias, pakai pacar, pakai hinna. Dulu waktu saya masih kecil itu kalau orang pulang haji dikasih hadiah hinna, pada dipakai di mana? Di kuku, pada dipakai di kuku. Dia seperti dedaunan yang ditumbuk kemudian dikasih air lalu ditaruh di kuku kita dalam beberapa waktu lamanya, kemudian dibuang serbuknya, yang tinggal di kuku apanya? Warnanya. Nah, kalau ada orang menutup auratnya dengan warna hinna itu, setelah ditutupi auratnya dengan warna hinna, warnanya ya, bukan serbuknya. Setelah ditutupi dengan warna hinna itu, dia mau sholat nggak sah, karena itu bukan benda, bukan jirim. Jirim itu sesuatu yang bisa diraba, nah, dan itu benda. Maka hinna ini nggak bisa digunakan untuk menutup aurat. Sama halnya kalau orang mau wantek celana itu, celana putih diwantek jadi hitam, maka berubah putih jadi hitam. Kalau ada orang mewantek tubuhnya, misalnya laki-laki antara pusar dan lutut itu auratnya, diwantek antara pusar dan lutut dengan wantek hitam, gelap, nggak kelihatan, tapi nggak sah karena itu hanya warna ya, bukan jirim. Itu yang pertama. Nah, jirim ini pun harus memenuhi ketentuannya. Apa ketentuannya? Yamna'u idrak launil basyarah. Jirim ini benda yang kita pakai untuk penutup aurat harus menutupi, mencegah terlihatnya warna kulit kita ya, bukan sembarang benda, bukan sembarang bahan yang dipakai tutup aurat, tapi syaratnya harus mencegah terlihatnya warna kulit. Kalau hitam kulit putihnya nggak kelihatan, kalau putih kulit hitamnya nggak kelihatan, atau kulit coklatnya nggak kelihatan, itu baru penutup aurat yang benar. Dari itu terkhusus para wanita kalau memberi mukena, maka perhatikan bahan mukenanya. Kalau bahan mukenanya terlalu tipis sehingga terlihat warna kulitnya ya, kalau dia perhatikan gitu, terlihat dari warna kulitnya, dan terlihat warna kulit dari jarak berapa? Dari jarak majlisut takhatub. Majlisut takhatub itu 1,5 meter.
Kalau orang berdialog, orang ngobrol dalam jarak 1,5 meter, dia pakai mukena itu, dia pakai bahan itu, nggak kelihatan warna kulitnya, itu cukup. Tapi kalau dideketin kelihatan, nggak apa-apa. Yang penting dalam jarak itu nggak kelihatan. Ya. Jadi kalau bahan yang terlalu tipis atau bahannya tebal tapi muhal-hal, apa muhal? Tapi jarang renggang-renggang, bahannya renggang-renggang, maka nggak bisa juga dipakai buat penutup aurat karena auratnya kelihatan, warna kulitnya kelihatan. Nah, itu syarat jirimnya, penutup auratnya. Jadi yang pertama harus jirim, harus berupa benda, nggak bisa warna. Dan yang kedua, dan benda ini bisa bukan cuma bahan, tapi bahkan kulit boleh dipakai buat menutup aurat. Orang-orang dulu pakaiannya pakaian kulit, orang-orang ke zaman purba mungkin ya, pakai pakaian kulit kulit binatang disamak, boleh dijadikan pakaian ya. Dan itu bisa dijadikan penutup aurat. Bahkan kata ulama, warak atau daun-daunan itu boleh dipakai menutup aurat. Nah, mungkin bikin pakaian dari daun-daunan menutup aurat. Kalau laki-laki mungkin lebih mudah, antara pusar dan lutut ditutup auratnya dengan daun-daunan. Ketika nggak ada yang lain dipakai itu boleh, asalkan tidak, itu tadi syaratnya, tidak terlihat warna kulitnya. Dan macam-macam. Jadi nggak tertentu harus menggunakan bahan yang biasa kita pakai ini. Walaupun umumnya ya menutup aurat dari bahan baju ini. Kemudian dibahas juga oleh ulama tentang menutup aurat dalam sholat menggunakan celana, terkhususnya celana yang terlalu sempit, kayak apa namanya, legging ya, legging itu ketat sekali. Dan kalau laki-laki antara pusar dan lututnya tertutup dengan pakaian ketat itu, celana ketat itu, apakah boleh dan sah? Ya sah-sah aja. Tapi untuk laki-laki menggunakan itu hukumnya khilaful aula dalam sholat. Hukumnya khilaful aula. Untuk perempuan kalau pakai pakaian ketat begitu dalam sholat, tutup aurat semuanya kecuali muka dan telapak tangan, lain itu tutup semua tapi ketat. Pakai kaosnya ketat ya, penuh ketutupan lengannya semua tapi kaosnya ketat. Pakai celananya begitu juga pakai ketat. Sahkah? Bicara masalah sah, tapi kalau perempuan menggunakan itu hukumnya makruh. Dalam sholat hukumnya makruh. Kalau laki-laki hukumnya khilaful aula. Kalau menutup aurat masih dikatakan sah, hanya hukumnya makruh. Tapi ya, kalau bicara tentang menutup aurat, ini di luar kesahan sholat atau tidak. Bicara menutup aurat, kalau wanita memakai pakaian ketat sekali, walaupun dia pakai jilbabnya rapi, tapi dari bajunya ketat, celananya ketat. Ya, di zaman kita tidak sedikit yang lagi olahraga itu perempuan model begitu, pakai jilbab tapi ketat. Ya, kira-kira laki-laki yang masih muda bergerak nggak tuh kalau ngelihat begitu? Artinya kata guru saya, guru mulia Sayyidil Habib Umar, kalau perempuan pakai pakaian model begitu walaupun nutup auratnya, cuma maksud dan tujuan menutup aurat tidak tercapai. Perempuan ketika disuruh tutup aurat supaya tidak menjadi pemicu bergolaknya syahwat orang lain. Ya, ini kalau pakai penutup auratnya terlalu ketat nih perempuan, yang ada bergejolaknya syahwat anak muda khususnya. Jangan anak muda, yang tua aja masih bergejolak. Ini belum maksud, tujuannya belum tercapai. Makanya beliau mengatakan yang begini mesti dikarungin lagi katanya. Dikarungin lagi biar nggak kelihatan, biar auratnya tidak memicu syahwat orang lain. Tapi kalau udah dihukum,
dari hukum fikih, ya kalau dia menutup auratnya walaupun dengan seketat itu dalam sholat, sah-sah aja, hanya hukumnya makruh. Dan ada ulama yang mengatakan walaupun ini pendapat lemah, dan Syekh Shibra Maliki mengatakan pendapatnya syadz. Ya, syadz itu menyalahi kebanyakan. Ada yang mengatakan batal sholatnya. Tapi pendapat ini lemah dan syadz. Yang kebanyakan ulama mengatakan sah dengan pakaian ketat begitu, asalkan menutup aurat. Ini hal yang ingin saya sampaikan yang berkaitan dengan syarat penutup aurat di dalam sholat. Ya, jadi kalau kita mau beli mukena khususnya, maka beli mukena perlu diperhatikan, bukan hanya sekedar indah dan mahal, tapi juga apakah dia mencukupi syarat untuk menutup aurat ataukah tidak. Itu yang paling harus diperhatikan, karena ini berkaitan dengan ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Rabbana zidna ilma, amin ya rabbal alamin.